teman-teman semua. Di era digital sekarang, penggunaan e-wallet sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Mulai dari beli makan, bayar transportasi, dan belanja online. Semua sudah jadi lebih praktis dengan e-wallet. Tapi di balik kemudahannya, banyak mahasiswa yang belum sadar tentang penipuan digital seperti phishing, penipuan kode OTP, dan SMS scam yang sering terjadi. Nah, lewat proyek ini, kelompok kami ingin memberikan edukasi tentang penggunaan e-wallet yang aman dan bijak. Kita bakal cari tahu, sebenarnya mahasiswa udah mengerti belum sih tentang keamanan e-wallet? Apakah mereka udah mengerti tentang phishing? Atau jangan-jangan mereka masih belum tahu kalau OTP itu harus dirahasiakan? Dan bukan cuma itu, nanti kami juga akan melakukan sesi tanya jawab dengan beberapa mahasiswa untuk kami jadikan sebagai narasumber. Yuk simak video ini sampai selesai supaya kita lebih waspada dan lebih aware terhadap penggunaan e-wallet. Penggunaan e-wallet memang sudah meningkat drastis di kalangan mahasiswa. Berdasarkan riset dari Jurnal Sahmiyah terkait data perilaku konsumen dari Ipsos Indonesia, terbukti bahwa 68% pengguna e-wallet didominasi oleh generasi muda dibandingkan generasi lain. Hal inilah yang mendasari penggunaan e-wallet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kampus. Namun, apakah peningkatan ini sudah sebanding dengan tingkat kewaspadaan kita? Kelompok kami menyebarkan survei kepada 59 responden mahasiswa. Secara teori, mahasiswa memiliki tingkat kesadaran dasar yang sangat baik. Sebanyak 100% responden menyatakan bahwa mereka tahu PIN bersifat rahasia. Sebanyak 96,6% mahasiswa juga mengetahui bahwa kode OTP tidak dapat disebarkan kepada siapapun. Tapi ada temuan menarik nih. Meskipun mereka sudah tahu bahwa kode OTP dan juga PIN itu bersifat rahasia, namun masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum sepenuhnya mengerti tentang penipuan digital seperti phishing dan juga tautan palsu. Ini nih yang bahaya. Kenapa? Karena pada zaman ini penipu udah nggak lagi ngehack akun kita secara langsung, melainkan mereka akan memanipulasi pemikiran atau psikologis dari korbannya. Pelaku juga biasanya menjebak korban dengan menggunakan tautan atau link palsu berkedok hadiah. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka berpura-pura menjadi customer service palsu untuk memancing korban menyerahkan OTP mereka secara sukarela. Artinya, jika kita tidak mampu membedakan mana link yang palsu dan link yang asli, atau bahkan mudah panik saat dihubungi oleh nomor tidak dikenal, keamanan akun e-wallet kita bisa saja runtuh seketika. Hal ini bisa berujung pada pengambil alihan akun atau bahkan kerugian finansial yang nyata. Setelah membahas tentang e-wallet dan berbagai modus penipuan digital, sekarang kita bakal langsung tanya ke beberapa teman mahasiswa mengenai pemahaman mereka tentang keamanan digital. Yuk kita lihat jawabannya. Halo Kak, boleh kenalin nama dan dari fakultas mana? Halo, namaku Hilal dari Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Kan nama saya Nabila Damayanti, saya dari Fakultas Muhammadiyah. Saya Pia Anindita, biasa dipanggil Pia, terus dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau Kakak sendiri prefer menggunakan e-wallet atau cash nih? Nah, kalau aku prefer e-wallet. Seberapa sering sih kakak memakai e-wallet? Saya selaku Gen Z ya, pastinya sering banget kayak males gitulah bawa dompet. Jadinya e-wallet tuh salah satu bentuk kemudahan buat Gen Z lah. Jadi seperti setiap minggu gitu wajib memakai. Sih setiap hari kayaknya pakai. Yang pertama sih ya, karena kan lebih simpel pertama ya. Karena kalau misalnya e-wallet kan kita nggak perlu kayak tunggu-tunggu kembalian, terutama pasti uangnya pas. Terus selanjutnya itu lebih karena kebanyakan sekarang emang kita tuh udah nggak, banyak yang resto yang udah nggak nerima cash gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau juga sih gitu. Kalau saya kayak balance gitu kayak 50-50. Soalnya saya sering males gitu buat ambil atau tarik uang. Jadi kakak lebih sering pakai cash Iya. Menurut kakak nih, sebagai mahasiswa, kira-kira informasi apa yang perlu diketahui mahasiswa tentang keamanan e-wallet ini? Itu menurut saya, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang mencurigakan, misalnya ada yang tiba-tiba minta kode OTP dan sebagainya itu, atau minta data diri itu, supaya lebih hati-hati aja sih. Menurut saya ya, yang paling penting tuh sebelum kita download e-wallet atau dompet digital tuh kita harus perhatiin dulu kebijakan yang ada yang tertera di e-wallet. Kebijakannya itu misal kayak kalau kita pakai e-wallet apa aja keuntungannya, apa aja kerugiannya. Kakak sering nggak ganti PIN atau kata sandi dari e-wallet kakak? Nggak pernah, soalnya saya itu mudah lupa. Makanya saya pakai PIN-nya itu yang paling mudah diingat. Kalau saya pribadi ya mungkin agak mager gitu. Sejauh ini belum pernah diganti PIN-nya, soalnya takut lupa juga gitu. Saya kayaknya baru 3 kali deh ganti dalam 1 tahun ini. Boleh kasih tahu nggak alasannya kenapa itu penting?
Menurut saya penting karena kebijakan dalam aplikasi itu sering berubah-ubah, jadi kita kayak harus waspada gitu sama keamanan uang kita yang di e-wallet gitu. Kakak pernah nggak dapet SMS penipuan gitu? Kebetulan pernah. Kemarin mungkin 3 hari yang lalu saya tiba-tiba di chat lewat WA. Dia bilang saya pernah minjem di Dana 3 juta dan dia bilang kalau saya nggak konfirmasi saya bakal saya bakal ditagih ke rumah. Dan setelah itu mereka kirim link, tapi saya nggak buka karena takut itu termasuk penipuan. Nah, ini pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih saran dari kakak untuk teman-teman mahasiswa lainnya agar lebih waspada dalam menjaga keamanan data dari e-wallet mereka? Yang pertama sih sebenarnya yang tadi ya, meskipun saya emang jarang ganti PIN, tapi seharusnya ya 3 atau 6 bulan sekali itu emang diganti PIN-nya. Jadi kalau kita pakai e-wallet dan dompet digital tuh yang harus kita perhatiin tuh keamanan diri kita dan keamanan uang yang ada di dompet digital tersebut. Karena kan kita kan masukin data diri kita ke sana kan. Nanti kita takutnya data diri kita tuh kesebar kalau kita nggak menjaga keamanan itu. Dan uang kita akan diambil juga sama pihak itu. Saran saya buat teman-teman yang mendapat chat tersebut, dimohon untuk jangan membuka link tersebut secara tiba-tiba atau itulah, karena itu juga termasuk link penipuan, apalagi dari nomor yang enggak dikenal, yang enggak jelas dari mana asalnya. Baiknya diblokir ya? Iya, sebaiknya langsung diblokir dan chatnya langsung dihapus aja. Apa itu phishing? Phishing adalah upaya penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk memperoleh informasi pribadi pengguna seperti password, OTP, dan nomor kartu. Kode OTP atau one time password adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang biasanya terdiri dari 6 digit angka unik. Hal ini menjadikan kode tersebut sangat penting dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun, karena jika dibagikan maka dapat menimbulkan potensi pengambil alihan akun, pencurian data, atau bahkan kerugian finansial yang sering terjadi pada OTP perbankan, e-wallet, atau e-commerce. Sekali OTP bocor, maka pelaku dapat menguras saldo atau bahkan melakukan transaksi ilegal. Dilansir dari Diskominfo Badung, ada 3 cara ampuh untuk menentukan apakah itu link palsu. Yang pertama, cek URL. Jika tag menunjukkan HTTPS, maka itu biasanya lebih aman daripada hanya HTTP biasa. Kemudian, biasanya akan muncul ikon gembok jika itu memang benar-benar secure, dan juga akan ada keterangan connection is secure. Kedua, cek iklan dan penulisan, karena salah satu ciri paling menonjol dari situs abal-abal adalah adanya iklan yang terlalu banyak serta susunan kalimat di situsnya juga berantakan. 3. Kunjungi link berikut. Salin alamat situs ke kolom, lalu klik ikon kaca pembesar. Kemudian akan muncul status terkini dari situs tersebut. Kalau situs aman, maka Google akan menampilkan keterangan no accept content found. Nah, itu dia 3 cara mengidentifikasi link palsu, guys. And last but not least, untuk mencegah kejahatan digital, kita harus melakukan beberapa langkah seperti tidak membagikan kode OTP kepada orang lain, kemudian lebih waspada terhadap pesan atau website palsu, dan yang ketiga, kita tidak boleh mudah percaya terhadap chat atau telepon mencurigakan, dan yang keempat, segera melapor kepada pihak berwenang jika menjadi korban penipuan, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kita harus senantiasa meningkatkan pemahaman kita tentang keamanan data pribadi, khususnya yang berbasis digital.